Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk. Oh, si Rizky. Si Rizky keterangannya apa? Oh, sakit ya. Ya. Minggu lalu juga sakit kan? Sampai sekarang masih sakit. Oke. Ada yang lain yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, coba ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Kita mulai belajar, tapi biar lebih semangat kita pakai yel-yel ya, yang seperti biasa. Kalau semangat gitu. Semangat. Siap? 1, 2, 3. Semangat. Oke. Semua semangat kan? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap ya? Baik, kita mulai pelajaran kita kali ini. Pertama-tama kita akan mengingat dulu apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Kan minggu lalu kita mempelajari tentang bab sholat. Selanjutnya adalah tentang puasa. Sebagaimana kita akan mempelajari dari rukun iman yang 5 tersebut. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian sekarang adalah tentang puasa. Jadi siapa yang masih ingat sholat, pengertian sholat? Ya, betul sekali. Jadi itu pengertian sholat. Kemudian sholat subuh itu berapa rakaat? 2. Kemudian sholat zuhur ada 4. Sholat asar 4. Sholat maghrib ada 3. Sholat isya ada 4. Kemudian ada sholat sunnah yang sebelum dan sesudah. Itu dinamakan dengan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang puasa. Pertama-tama, Ibu ingin bertanya, apa sih pengertian puasa terlebih dahulu? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan satu-satu. Ya. Jadi puasa itu berasal dari menurut bahasa Arab itu yang berarti shaum, atau yang artinya adalah menahan. Kemudian secara cara puasa itu adalah bagaimana cara kita menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah puasa ini wajib atau tidak? Ya, puasa ini wajib karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung, dan ini termasuk salah satu penyempurna kita sebagai umat Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Nah, jadi jelas puasa ini adalah wajib. Sekarang ada beberapa syarat-syarat kita melaksanakan puasa. Puasa ini tidak bisa dilaksanakan secara semau-maunya kita gitu. Ada ketentuan dan syarat-syarat yang harus kita lakukan. Misalnya syarat wajib puasa. Ada yang tahu? Ada berapa? Syarat sah atau syarat wajib yang harus kita laksanakan dalam berpuasa. Yang pertama, syarat wajib puasa yaitu Islam. Kalau kita tidak Islam,
kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi yang diwajibkan oleh Allah itu hanyalah orang-orang Islam. Yang kedua adalah balik. Balik itu seperti yang cewek sudah menstruasi dan yang cowok sudah pubertas. Nah, itu termasuk kita harus wajib untuk berpuasa. Kemudian dia harus berakal. Nah, orang-orang gila itu misalnya contohnya yang tidak waras itu tidak diwajibkan untuk mereka berpuasa. Kemudian adapun syarat syah untuk puasa, yaitu yang pertama adalah dia Islam. Kedua, dia mumazis. Mumazis ini sanggup untuk melaksanakan puasa. Misalnya walaupun dia belum balik, tapi dia sanggup bisa untuk melaksanakan puasa. Seperti anak yang berumur 7 tahun, dia sanggup. Nah, puasanya sah. Kemudian yang terakhir adalah terlepas dari haid. Nah, dia sudah suci, sudah mandi bersih, baru dia boleh berpuasa. Adapun di sini yang orang-orang yang tidak diwajibkan dalam berpuasa. Yang tadi itu yang diwajibkan, sekarang yang tidak diwajibkan. Yang pertama adalah dia bukan musafir, kemudian dia sedang haid, kemudian orang tua, dan orang yang sedang sakit atau nifas itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia di sana sudah sedang kotor, yang haid sedang kotor dirinya. Kemudian yang tua, kalau dia tidak sanggup, dia boleh untuk tidak berpuasa, asalkan nanti yang sedang haid atau yang sedang sakit, yang musafir, harus mengganti puasanya yang dinamakan dengan puasa qada. Nah, puasa qada ini nanti diganti dengan berapa jumlah yang telah ditinggalkan selama tidak melakukan puasa. Misalnya, puasa ini juga ada 2 jenis, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Apa saja puasa wajib itu? Ada yang tahu ada puasa wajib itu apa? Ya, puasa di bulan Ramadan, puasa qada. Kemudian apa juga? Puasa membayar denda. Nah, kemudian apa lagi? Nah, masih banyak lagi. Kemudian puasa sunnah, yaitu apa? Puasa sunnah itu adalah puasa yang jika kita melakukannya kita mendapatkan pahala, jika kita tidak melakukannya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi puasa sunnah ini contohnya misalnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Qiyamul Bid'ah, terus puasa Zulhijjah, puasa, masih banyak lagi puasa-puasa sunnah ya. Satria jangan ribut ya, dengar sini. Nah, kemudian ada nggak sini kalian yang pernah nggak puasa? Puasa semua, ya. Hal-hal yang dianjurkan di dalam berpuasa yaitu menyegerakan untuk berbuka, memperlambat sahur, dan menghentikan sahur. Nah, itu adalah hal-hal yang disunahkan ketika kita berpuasa. Kenapa? Ya karena itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan dalam berpuasa misalnya. Nah, dan juga kita harus berbuka dengan yang manis. Kalau ada yang bilang berbukalah dengan yang mau, karena yang manis belum tentu mau. Nah, itu salah. Jadi berbukalah dengan yang manis, bukan yang mau. Nah, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas sekarang. Kalian mencari dalil-dalil sebanyak mungkin tentang puasa ini, dan hadis-hadis kalian cari semua bersama tafsirnya. Nanti kalian kumpulkan ya. Oke. Kalau jika belum jadi tugas-tugas kalian bisa bawa pulang ke rumah jadi PR. Tapi ingat, dikumpulkan besok karena waktu kita sudah mau habis, jam kita sudah mau habis. Jadi kita akan mengakhiri pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum itu kita akan mengingat dulu apa ya tadi, puasa Ramadan itu apa? Ya, puasa Ramadan adalah menahan diri dari lapar dan haus, menahan diri untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ya,
sesuai dengan syariat dan niat. Jadi, dan puasa itu ada 2 jenisnya, yaitu apa? Puasa sunnah dan puasa wajib. Nah, kemudian syarat wajib puasa itu adalah pertama, Islam. Yang kedua, ya balik. Yang ketiga, ya dia sudah dia waras gitu ya. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ya. Oke. Kenapa kita harus memperlambat sahur? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kita harus memperlambat sahur? Karena sudah dijelaskan sama Rasulullah, kita harus memperlambat sahur ketika yang dinamakan dengan sahur itu adalah jam 4. Jam 4 itu sampai mutarahim. Kenapa? Karena dari jam 1, 2, 3 itu namanya bukan sahur, tapi namanya adalah makan malam, dan makan memperlambat sahur itu termasuk adalah sunnah karena Rasulullah mengerjakannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Misalnya, apa contoh kita melakukan perbuatan dilarang oleh Allah ketika berpuasa ya? Jadi yang kita dilarang ketika kita berpuasa, kita tidak boleh mengumpat, kita tidak boleh bergosip, kita tidak boleh menggunjing atau berbohong juga. Itu hal-hal yang dilarang. Ada lagi? Ya, mungkin hanya itu ya. Ibu sebelumnya ingin mencatat dulu ya. Siapa yang bertanya tadi? Nabila. Iya, oke. Ibu masukin ke nilai ya. Ibu catat di sini biar kalian semua tuh lebih aktif lagi. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya itu adalah rukun iman yang keempat, yaitu zakat. Ibu ingin kalian nanti mencari referensi sebanyak mungkin tentang zakat. Kemudian kita akan bahas minggu depan lagi pertemuan yang akan datang. Sebelum itu kita akhiri dulu ya dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ingat ya PR-nya besok kumpulkan secepatnya dan tepat waktu ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.